Pada tahun 2020, seorang wanita asal India bernama Manu Randhawa sedang dirawat di salah satu rumah sakit, tepatnya Rumah Sakit Rosemary, London. Manu adalah pengungsi asal India yang mendapat suaka di negara Inggris. Namun di umurnya kini, yang Manu inginkan hanyalah pulang ke negara asalnya, yaitu India. Manu pun memutuskan kabur dari rumah sakit tersebut dengan bantuan abang cleaning service. Tibalah Manu di tempat seorang teman bernama Patel, yang mana Patel merupakan seorang pengacara imigran. Tujuan Manu adalah meminta dibuatkan visa India. Akan tetapi Patel tidak bisa menyanggupi permintaan Manu, sebab prosedur hukum di negara Inggris tidak memperbolehkan seorang imigran yang mengklaim suaka politik kembali ke negara asalnya. Hal tersebut berhubungan dengan kasus Manu pada masa lalu ketika ia masih berstatus sebagai pengungsi. Hingga tak lama kemudian Manu teringat dengan mantan pacarnya bernama Hardy, yang mana Hardy jugalah yang dulu membawa Manu ke negara Inggris 25 tahun yang lalu. Lalu scene berpindah ke Punjab, India, di mana Hardy sedang asik berlomba. Tak lama kemudian ada sebuah panggilan masuk yang berasal dari London untuk Hardy, panggilan telepon yang berasal dari Manu. Tampak Hardy begitu bahagia bisa mendengar suara Manu lagi. Pada percakapan itu, Manu meminta Hardy menjemputnya di Dubai, Arab Saudi. Manu sangat hafal bagaimana Hardy akan bersikap, sehingga dia yakin Hardy pasti akan menemuinya. Manu lantas mendatangi kedua sahabatnya yang bernama Bali dan Bugu. Dia mengajak Bali dan Bugu pergi ke Dubai. Manu mengatakan kalau Hardy juga akan datang. Mendengar berita itu, mereka berdua menjadi sangat senang. Bali pun segera menjual toko miliknya sambil mengatakan bahwa dia akan segera pulang ke India. Begitu pula dengan Bugu yang keluar dari pekerjaannya, bahkan mengepel muka atasannya yang menyebalkan. Akhirnya mereka bertiga berangkat ke Dubai. Dan ya, keadaan telah berubah. Padahal dulu Manu, Bali, dan Bugu sangat ingin pergi ke London. Lalu pada momen itu film pun flashback ke 25 tahun yang lalu. Pada saat itu Manu tinggal di pavilion sebab keluarga yang terjerat hutang dan rumahnya disita. Begitu pula dengan Bali dan Bugu, faktor ekonomi yang tidak stabil membuat mereka bermimpi untuk pergi ke Inggris. Manu, Bali, dan Bugu kemudian datang ke sebuah agen visa untuk pergi ke London. Untuk mendapatkan visa, mereka bertiga harus mendapatkan sertifikat atau gelar. Bali akan menikah dengan warga negara Inggris bernama Catherine, sedangkan Bugu akan pergi sebagai seorang dokter, sementara Manu akan ikut tim gulat India yang akan bertanding di Inggris sebagai pemain tambahan. Manu pun harus mencari seorang pelatih gulat. Saat itu datanglah Hardayal Singh Dhillon atau Hardy. Ia ingin menemui teman lamanya di Laltu yang bernama Mahinder. Hardy adalah seorang mantan tentara. Ia pergi ke sebuah warteg kedai Bobby, yakni tempat Manu bekerja. Terjadi keributan antara Manu dengan bosnya perihal Manu yang ingin pergi ke London. Sampai akhirnya Manu pun muak karena bosnya nyenggol teman-temannya, dan saat itu juga Manu memutuskan berhenti dari pekerjaan tersebut. Bos yang tersulut emosi awalnya hendak memukul Manu dengan tongkat kayu, tapi untungnya Hardy segera datang dan berhasil menghadangnya. Melihat Hardy yang bisa melakukan gerakan gulat, Manu tertarik untuk menjadikan Hardy sebagai pelatihnya. Namun saat itu Hardy mengacuhkan Manu karena tujuan Hardy adalah mencari Mahinder. Tapi takdir membuka jalan atas pertemuan mereka, sebab Mahinder adalah kakak kandung dari Manu. Hardy dibawa ke tempat Manu, yaitu sebuah pavilion tempat Manu, ayah, ibu, bibi beserta anaknya tinggal. Ayah Manu yang sebut saja bernama Agus, mendengar Hardy yang berasal dari Pathankot. Agus kemudian bercerita tentang kebaikan Mahinder yang membawa seorang tentara asal Pathankot yang sekarat ke rumah sakit. Bahkan ia melewatkan olimpiade demi menyelamatkan tentara tersebut. Agus menceritakan itu sebab beberapa waktu yang lalu Mahinder mengalami kecelakaan, namun tak seorang pun membantu membawanya ke rumah sakit. Mahinder pun meninggal dalam kejadian naas tersebut. Hardy tergetar mendengar cerita itu.
Dan saat itu Hardy berjanji akan membantu Manu mencapai tanah Inggris bagaimanapun caranya. शुरू करनी है जी ट्रेनिंग तो जब आप लंदन के जहाज में बैठोगी पठानकोट की ट्रेन में बैठूंगा जी रेडी है Setelah seminggu latihan, Manu akhirnya bisa beberapa gerakan gulat dan siap ikut tes. Namun ternyata mereka telah ditipu oleh si agen Pisa yang membawa kabur uang mereka, tepatnya uang yang Bugu pinjam dari ibunya. Bugu hampir saja bundir karena tak sanggup membayangkan bagaimana perasaan sang ibu saat tahu uang yang telah dikumpulkannya hilang begitu saja. Tapi untungnya Hardy berhasil menghentikan tindakan Bugu tersebut. Di depan keluarga Bugu, Hardy mengarang cerita aneh yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi ajaibnya dia berhasil membuat ibu Bugu merelakan uang tersebut. Sesuai janjinya, Hardy akan mengantarkan Manu ke Inggris. Hardy pun mencoba sebuah cara mengikuti ujian bahasa Inggris atau IELTS. Mereka mengikuti kelas yang dibimbing oleh Getu Gulati. Namun ada satu murid yang selalu tampak depresi. Murid tersebut bernama Suki. Setelah diajak kobam oleh Hardy, Suki lalu bercerita bahwa kekasihnya yang bernama Jessie dinikahkan oleh ayahnya dengan pria London. Hardy mengerti bagaimana perasaan Suki karena dia pernah mengalami hal yang sama. Suki mengatakan jika Jessie mengalami KDRT di London dan meminta bantuannya pada Suki. Itulah mengapa Suki selalu tampak depresi dan ingin secepatnya pergi ke London. Keesokan harinya, pelajaran bahasa Inggris dimulai seperti biasa. Ketika itu, Hardy dan Suki mengungkapkan kegelisahannya. Mereka mengatakan metode yang digunakan Getu adalah metode untuk anak-anak. Getu kemudian menjelaskan bahwa mereka butuh kosakata untuk berkomunikasi termasuk dalam bahasa Inggris. Dan karena Hardy tidak mampu melakukannya, Getu pun menyebutnya seorang yang bodoh. Tapi di sana, Manu kemudian membela Hardy dan mengatakan semua orang punya kemampuannya masing-masing. Menurutnya, Hardy adalah pelatih gulat yang hebat. Dia memiliki kesabaran dalam mengajar, tidak seperti Getu yang menyebut anak muridnya seseorang yang bodoh. Lalu Manu segera menarik tangan Hardy dan meninggalkan kelas pada hari itu. Karena kebaikan Manu, akhirnya tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Hari-hari mereka selanjutnya sangat indah dan penuh warna, seperti makan bersama, nonton film, sampai berdoa di kuil bersama. Akhirnya Hardy menemukan sebuah cara di mana ia membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang harus dihafal agar bisa lulus tes dan mendapatkan visa. Mereka pun pergi mengikuti tes dan menghafal kata-kata yang dibuat Hardy. Mereka hanya perlu menambahkan topik yang akan ditanyakan. Cara ini ternyata berhasil dilakukan oleh Bali, tapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Selain Bali, tak ada seorang pun yang lulus karena mereka kesulitan saat diajak bicara dalam bahasa Inggris, bukan diberi topik tertentu. Kalimat yang sudah mereka hafal pun menjadi You want to test my knowledge about my English, knowledge about my family is limited. अरे मैं पूछ रहा हूँ आपको तो पता होगा. Bali pun berangkat ke London. Para warga merayakannya termasuk guru IELTS yakni Gulati. Ia merekam keberangkatan Bali untuk promosi kelasnya. Suki yang melihatnya kesal dan mengatakan bila Gulati tak lain hanyalah seorang penipu. Suki bahkan melempar Gulati dengan sendal sambil mengungkapkan kekecewaannya yang gagal menepati janjinya pada Jessie. Karena ia sudah menjual properti miliknya untuk bisa menjemput Jessie. Kata-kata Suki ternyata membuat Gulati merasa bersalah. Hingga keesokan harinya, datanglah Gulati menemui Hardy dan yang lainnya. Gulati memberitahu Suki agar ia mengemasi barang-barangnya dan pergi ke London dengan cara danki. Sebuah rute berbahaya dengan peluang berhasil hanya 25%. Gulati tahu jika Suki tetap di sana, maka peluangnya untuk mati adalah 100%. Dia sudah membayar biaya untuk rute danki ini dan mereka bisa berangkat kapanpun mereka mau. Lalu tiba-tiba telepon berdering dari Bali. Suki segera menerima panggilan dari London itu dan ingin memberitahu Jessie bila ia akan segera datang. Tapi sayangnya, Bali mengabari jika kegagalan tes Suki sebelumnya didengar oleh Jessie dan Jessie bunuh diri. Suki yang mendengar Jessie telah tiada langsung putus asa dan Suki juga langsung mengakhiri hidupnya.
Saat itu juga Hardy dan teman-temannya sangat menyesal atas kematian sahabat mereka. Hanya karena tak bisa bahasa Inggris, mereka tak bisa pergi ke Inggris, dan nyawa seseorang harus melayang secara sia-sia. Di upacara kremasi Suki, Hardy dan yang lainnya bertekad untuk pergi ke London. Mereka akan menaburkan abu Suki bersama dengan abu Jesse. Itu adalah janji seorang tentara. Hardy, Manu, dan Bugu memulai perjalanan danki mereka beserta 3 orang imigran lainnya. Mula-mula mereka menyusuri sungai dengan perahu. Mereka kemudian harus berjalan di dalam air pada malam hari untuk menghindari pos penjaga. Saat sedang berjalan, Manu tiba-tiba dikagetkan oleh seekor binatang. Selang Manu terlepas dan ia muncul ke permukaan untuk mengambil nafas. Tentara yang berjaga langsung melihat ke sungai. Untungnya Hardy segera menarik Manu dan memberikan selangnya pada Manu. Mereka hampir kehilangan nyawa. Tentara penjaga menembaki sungainya, tapi alhamdulillah tak ada satupun peluru yang mengenai mereka. रात भर हम पानी के अंदर चलते रहे। Hardy dan teman-temannya berhasil lolos dan berada di sebuah hutan di Pakistan. Untuk memotivasi rekan-rekannya, Hardy menunjukkan foto-foto Bali yang hidupnya kini sudah sukses di London. Melihat foto-foto itu, Manu dan yang lainnya semakin termotivasi. Mereka segera melanjutkan perjalanannya. Butuh waktu 2 bulan untuk mereka melewati Afghanistan hingga sampai di Iran. Mereka juga harus berjalan selama 2 hari melewati gurun untuk naik kereta ke Turki. Di gurun itu datanglah 3 tentara mengendarai mobil jeep. Tentara itu menyuruh mereka berlari. Hardy menyadari mereka akan ditembak jika melakukannya. Ia mencoba memperingati teman-temannya, tapi ketiga teman Hardy yang bernama Gulab, Bumpy, dan Chameli keburu kabur. Mereka sangat ketakutan dan berlari sekencang-kencangnya. Hingga dengan kejinya, tentara itu langsung menembak Gulab, Bumpy, dan Chameli. Hardy, Manu, dan Bugu yang menyerah dibawa ke camp oleh para tentara. Di tenda camp itu, kepala tentara mengancam Manu dan berniat memperkawasnya. Dengan berat hati, Hardy terpaksa menyeret Manu ke dalam camp. Kepala tentara itu mulai mendekati Manu, tapi tiba-tiba Hardy menyerang kepala tentara itu dan berhasil menghabisinya. Anak buah yang curiga masuk dan lagi-lagi Hardy berhasil menyergap dan membunuhnya. Selanjutnya Hardy memancing 1 tentara tersisa untuk menjatuhkan senjata. Lalu dengan skill menembak yang dimiliki Hardy, tentara itu lagi-lagi berhasil dilumpuhkan di tempat. Okay. Hey. चलो आजा। Mereka bertiga akhirnya naik kereta menuju Turki. Kejadian sebelumnya menyisakan trauma bagi Manu. Ia sangat ketakutan. Manu terus terdiam hingga akhirnya Hardy meminta Manu menyisir rambut. Tapi Manu tetap tak bergeming. Lalu kemudian Hardy berkata jika Manu tetap cantik tanpa perlu menyisir rambut. Mendengar perkataan Hardy, Manu langsung berkaca-kaca. Ia bertanya mengapa Hardy rela melewati semua ini, bahkan rela mempertaruhkan nyawa. Dan jawaban Hardy adalah dia jatuh cinta pada Manu. कोई बात नहीं, अच्छे लग रहे हैं। आजा आजा। पागल हूँ तेरे पीछे। Sampailah mereka di Eropa. Selanjutnya mereka akan menaiki sebuah kontainer yang akan diangkut menggunakan kapal menuju Inggris. Mereka terkurung di sana selama 27 hari. हम उस कंटेनर में थे कि उम्मीद थी जो हमें जिंदा लंदन। Akhirnya tibalah mereka di sebuah tempat dan bertanya pada warga lokal, di manakah mereka sekarang? Dan jawaban warga lokal tersebut membuat Hardy dan yang lainnya merasa begitu senang. Setelah perjalanan berbulan-bulan, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan mereka, yakni London, Inggris. नहीं कुत्ता नहीं जी। This what country this? Well, it was England when I last checked.